kemarahan kita lebih merusak daripada perlakuan yang kita terima. How much more damage anger and grief do than the things that cause them. Marcus Aurelius. Kamu gusar karena perlakuan orang lain, kamu sedih karena perlakuan keluarga dan pasangan. Marcus mengatakan bahwa kemarahan dan kesedihan atau baper kamu itu jauh lebih merusak daripada perlakuan itu sendiri. Sekali lagi, baper itu sumber segala masalah, karena baper dimulai dari persepsi kita sendiri atas sebuah peristiwa atau impression yang seringkali tidak dianalisis dahulu dan karenanya bisa keliru. Kalaupun benar, tetap saja tidak berguna karena kita baper mengenai sesuatu di luar kendali kita. Dikotomi kendali lagi. Sebagai contoh, sahabat dekat kita tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Persepsi kita sendiri, dia sengaja, dia sudah benci sama saya. Kok tega-teganya dia berlaku seperti ini, sementara saya tidak pernah lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada dia. Ingat bahwa hal yang benar-benar fakta objektif adalah tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Soal sahabat kita sudah membenci kita adalah murni bikinan pikiran kita sendiri, yaitu interpretasi atau value judgment yang kita tambahkan kemudian. Rantai persepsi yang hanya ada di dalam pikiran kita ini bisa berlanjut sampai panjang sekali. Sekali kita membiarkannya menguasai pikiran kita, maka respon apa yang muncul? Kita mulai marah. Mungkin kita sengaja mengambek. Kemudian kita mulai mengumpulkan sekutu di antara teman-teman. Kita mulai mencari bukti bahwa teman yang tadi memang ngeselin. Kemudian dari mengambek, mulailah konflik terbuka. Dimulai dari chat pribadi, chat grup, sampai akhirnya berantem beneran dengan menyewa ormas. Alhasil rusaklah sebuah pertemanan. Semua ini dimulai dari apa? Hanya karena seseorang lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita dan kemudian dibumbui persepsi kita. Apakah worth it atau sepadan sesuatu yang lebih besar seperti pertemanan atau persaudaraan hancur karena emosi yang tidak bisa kita kendalikan? Sudah berapa pertemanan, persaudaraan, kerjasama yang bubar hanya karena salah paham dan emosi yang lebih merusak dari hal yang memicu emosi itu sendiri. Saat kita mulai merasakan kemarahan atau sakit hati yang timbul karena perlakuan orang lain, selalu ingat teknik STAR, S-T-A-R. Rasa marah dan emosi negatif lainnya pasti timbul karena sebuah interpretasi atau representation yang kita buat sendiri. Saat kita bisa memisahkan antara fakta objektif dari interpretasi rekaan kita bisa lebih merasa tenang. Apalagi saat kita mengingatkan diri bahwa perilaku orang lain ada di luar kendali kita, dan karenanya bukanlah sumber kebahagiaan atau ketenangan kita. Mungkin kita yang salah. Saat kita merasa tersinggung oleh perlakuan dan kata-kata orang lain, ingatlah bahwa bisa jadi kita yang keliru. Saat kita mendengar pendapat orang lain, gosip yang beredar, sampai pesan berantai di grup chat, selalu sadari ini mungkin hanya opini saja. Di samping itu, opini, persepsi, interpretasi belum tentu sama dengan fakta objektif yang ada. Bahkan penglihatan kita pun bisa menipu kita karena sudut pandang kita terbatas dan karena seringkali penglihatan kita bias. Apakah kamu benar-benar yakin orang lain melakukan kesalahan? Sudahkah kita benar-benar mengerti situasinya? Sebagai contoh, kita sedang berkendara. Lalu tiba-tiba ada kendaraan yang cepat melaju menyalip kita secara membahayakan. Maka kita pun marah karena merasa diperlakukan buruk. Pertanyaannya, apakah kita yakin bahwa dia melakukan itu dengan sengaja untuk memprovokasi kita? Atau yakinkah kita bahwa dia memang pengendara yang ceroboh?
Atau mungkinkah sebenarnya dia sedang dalam situasi darurat atau emergensi karena istrinya harus melahirkan di rumah sakit di saat yang sama kucingnya juga. Faktanya hanyalah kendaraan kita disalib secara membahayakan. Tetapi hanya sampai di situ. Kreativitas kita yang menambahkan motivasi di balik perbuatan tersebut. Dan seringkali bumbu kita hanya semakin menambah kemarahan. Di dalam situasi antar manusia, contoh sederhana soal penglihatan yang menyesatkan atau deceiving sering menimpa teman-teman kita yang memiliki temperamen introvert. Introvert butuh waktu menyendiri untuk mengisi ulang baterai mereka karena berada di antara orang banyak melelahkan mereka. Ini kebalikan dari kaum ekstrovert yang justru merasa lebih berenergi di tengah banyak orang. Saat introvert memilih untuk menyendiri, teman ekstrovert yang melihat ini akan mudah menganggap kalau dia seorang yang sombong, tidak sudi bergaul, eksklusif, dan lain-lain. Contoh lain, pasangan yang lupa menanyakan keadaan kita. Kita bisa tergesa-gesa mengartikannya sebagai dia tidak peduli lagi dengan kita. Padahal mungkin dia sedang sangat sibuk atau tertimpa masalah yang harus diselesaikan. Kita harus senantiasa berhati-hati dengan apa yang kita pikir, kita lihat, dan dengar. Karena itu hanya dari sudut pandang kita saja. Jika kita menyadari betapa rentannya kita sendiri pada kesalahan dan kekeliruan, maka tahap think and assess, pikirkan dan nilai dalam STAR atau STAR menjadi sangat krusial dalam menentukan respon yang benar. Sebelum kita emosi merasa kebenaran kita dilanggar, cek terlebih dahulu apakah mungkin kita yang salah. Waspada kurang kerjaan. Kurang kerjaan banget sih kamu? Pernah mendengar ujaran yang kerap diberikan kepada orang yang melakukan aktivitas yang tak berguna dan hanya merugikan orang lain? Hampir 2000 tahun lalu pun Seneca sudah menyadari bahwa kurang kerjaan bisa menjadikan kita orang yang menyebalkan. Kurang kerjaan atau unproductive idleness hanyalah memelihara niat jahat. Dan karena orang-orang kurang kerjaan tidak bisa menjadi makmur, maka mereka menginginkan orang-orang lain nasibnya sama dengan mereka. Di sini mereka menjadi benci pada kesuksesan orang lain dan menyadari kegagalan mereka. Mereka menjadi marah pada nasib, mengeluhkan zaman ini, kemudian menjauhkan diri dan merenungi kesusahan hidup mereka sampai mereka muak akan diri mereka sendiri. Sounds familiar? Pernah menemui orang-orang seperti ini di media sosial atau di dunia nyata? Mereka sering memberikan komentar negatif seperti menjatuhkan, menjelek-jelekkan, dan menghina. Bahkan kepada orang-orang yang tidak mereka kenal, seperti selebriti misalnya. Jika ada yang berbagi keberhasilan, selalu saja orang-orang ini bisa menemukan kejelekan untuk berusaha dijatuhkan. Sutradara legendaris dari Jepang, Akira Kurosawa, dikenal dengan ujarannya, "I can't afford to hate anyone. I don't have that kind of time." Saya tidak mampu membenci siapapun, saya tidak punya waktu untuk itu. Seperti yang dikatakan Seneca, hanya kita yang kurang kerjaan, yang memiliki waktu untuk membenci dan mendengki pada orang lain. Jika kita punya kesibukan dan keasikan sendiri, niscaya kita tidak punya cukup waktu untuk membenci dan nyinyir pada orang lain. Jadi lain kali kita mulai merasakan keinginan jahat untuk menjatuhkan orang lain, mungkin kita harus cepat-cepat berpikir untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang produktif. Instruct or endure. People exist for one another. You can instruct or endure them. Marcus Aurelius. Hidup bersama manusia lain menuntut lebih dari sekedar menolerir perilaku mereka. Sekedar menolerir orang lain sifatnya pasif. Yang penting gue nggak ganggu orang lain nggak ganggu gue. Sebagian dari kamu mungkin mendapat kesan bahwa sedari tadi filosofi teras hanya mengajarkan untuk pasif saja sebagai objek dari perilaku tidak enak orang lain.
Ini tidak benar. Marcus Aurelius berkata bahwa hidup kita untuk satu sama lain atau exist for one another. Artinya, keberadaan kita harus bisa membantu satu sama lain secara aktif. Membantu di sini lebih dari sekedar membantu uang atau bantuan bencana, tetapi setiap hari kita bisa saling mengajar dan membangun satu sama lain. Kamu bisa mengajari atau instruct orang lain atau hidup menolerir mereka, kata Markus. Kita bisa mengajari orang lain menjadi lebih baik, dan jika itu tidak tercapai, minimal kita bisa menanggung atau hidup bersama mereka atau endure them. Jika kita melihat ada perilaku yang keliru, maka pastikan bahwa itu memang keliru dan kemudian kewajiban kita untuk membenarkan. Contoh sehari-hari, kita melihat seseorang yang memotong antrean karena memang tidak mengerti prinsip mengantri atau memang egois saja. Seorang praktisi stoicisme tidak akan hanya diam saja melihat itu, tetapi akan memberitahu baik-baik kesalahannya dan menunjukkan bagaimana seharusnya mengantre atau to instruct. Jika orang tersebut sudah diberitahu tetapi tetap ngotot dan berperilaku menjengkelkan, barulah opsi kedua diambil, to endure them. Di bab 6 sudah dibahas bahwa kita mampu tidak merasa tersinggung atau marah atas ulah orang lain. Selain itu, salah satu nilai kebajikan atau virtue stoicisme adalah temperance atau menahan diri. We can endure other people if we practice temperance. Jadi, mengajukan keluhan atau komplain dengan tujuan memperbaiki situasi atau orang lain tidak bertentangan dengan stoicisme. Yang tidak didukung oleh stoicisme adalah menggerutu dan menggosipkan kesalahan orang lain, tetapi tidak memperbaiki keadaan maupun membuat orang lain menjadi lebih baik. Tentunya ini tidak berarti kita menjadi sangat mudah menegur orang lain, sedikit-sedikit menjadi hakim yang tegur ke sana-sini, baik di dunia nyata maupun online. Sebelum kita mencoba memperbaiki orang lain, kita harus benar-benar yakin bahwa kita sudah betul-betul mengerti situasi yang ada dan bahwa teguran memang diperlukan. Ada standar ketat yang harus kita terapkan kepada diri sendiri sebelum bisa menegur orang lain. Yakinkah bahwa penilaian kita akan seseorang sudah akurat? Bagaimana jika kita yang salah? Jika masih ada keraguan bahwa kita benar-benar mengerti situasi sebenarnya, termasuk dari perspektif orang lain, mungkin lebih baik kita diam. Apalagi ketika kita memasuki konteks perbedaan budaya, di mana sebuah perilaku bisa dianggap tidak layak di budaya yang satu tetapi layak di budaya lainnya. Contohnya, bagi kamu bersendawa di depan orang lain sesudah makan mungkin menjijikkan. Namun bisa saja kamu traveling ke suatu daerah di mana bersendawa tidak hanya normal, bahkan dianggap hal yang baik. Misalnya tanda seseorang sungguh-sungguh menikmati makanan yang disuguhkan tuan rumah. Maka jika kamu menegur seseorang bersendawa di daerah di mana hal ini diterima, bahkan diharapkan, kamulah yang terlihat bodoh, egois, bahkan menyebalkan. Disinilah kebijaksanaan atau wisdom diperlukan. Ada banyak situasi lain di mana prinsip instruct or endure bisa diterapkan. Dari di rumah sendiri, keluarga besar, di sekolah atau pekerjaan, atau di masyarakat luas. Baik offline maupun online, kita bisa melakukan hal ini. Sayangnya, banyak dari kita yang tidak mau menyampaikan teguran membangun kepada orang lain dan hanya mengomel, bahkan bergosip di belakang orang itu. Seperti karyawan yang terus-menerus mengeluhkan perilaku kolega atau bosnya, tetapi tidak berani berkata langsung kepada si kolega atau bos maupun menyampaikan keluhan melalui kanal resmi, misalnya ke Departemen SDM. Perilaku cuma berkeluh kesah, tapi tidak mau membantu orang lain memperbaiki dirinya, pada akhirnya hanya merugikan semua orang. Si orang yang bersangkutan tidak tahu bahwa dia perlu memperbaiki diri. Si pengeluh tidak menyelesaikan apa-apa, bahkan memperoleh predikat sebagai tukang gosip, dan hidup orang-orang lainnya juga tidak berubah menjadi lebih baik. Contoh lainnya, saat buku ini ditulis, hoax, fake news atau berita bohong, dan black campaign marak beredar, baik di media sosial maupun di chat group, terlebih menjelang tahun politik 2018-2019.
Jika kita menerima sebuah berita yang diragukan kredibilitasnya, apalagi bersifat merusak atau menimbulkan kebencian dan kecurigaan pada kelompok tertentu, yang paling minimal bisa kita lakukan adalah tidak ikut-ikutan menyebarkannya. Namun ini tidak cukup. Marcus Aurelius akan menasihati kita untuk memberitahu atau instruct pihak yang menyebarkan bahwa berita ini berpotensi merusak, tidak jelas kebenarannya, dan sebaiknya tidak disebarkan. Saya mengerti bahwa melakukan ini pasti tidak nyaman, apalagi jika pelakunya keluarga yang dituakan. Tetapi menurut saya, ini hanyalah masalah cara penyampaian. Jika pihak yang diberitahu masih nyolot, ngeyel, atau tidak mau mengalah, kita tidak perlu merasa kesal. Opsi kedua, endure, selalu ada di kendali kita. Dalam hidup, orang-orang akan menghalangi jalanmu. Mereka tidak bisa mencegah kamu melakukan hal yang baik, dan tidak bisa mencegah kamu menolerir atau put up mereka juga. Karena marah adalah juga kelemahan, sama seperti menjadi patah arang dan menyerah berjuang. Keduanya adalah desertir, yaitu mereka yang menghindar dan mereka yang memutuskan hubungan dari sesama manusia. Marcus Aurelius. Bagi Markus, marah pada orang lain adalah kelemahan. Begitu juga dengan menghindari mereka. Kita digambarkan bagaikan prajurit yang desersi atau lari meninggalkan tugas, dan di dalam dunia militer, perilaku desersi sangat terhina.